Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Rasail Tahumiyah Al-Mar'ah As-Salihah. Setelah kita sampaikan ada 6 kaidah dan ketentuan yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslimah, maka kita sampaikan pada halaman yang ke-12, beliau menyampaikan sebuah pembahasan mengenai man hiyal mar'ah, siapakah perempuan tersebut. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al mar'atu fil lughati ta'nitsul mar'i, yuqalu imra'atun wa maratun wala jam'a li mufradiha. Mar'ah itu adalah bentuk ta'nis, wanitanya al-mar'u. Dikatakan imra'atun wa maratun, tidak punya jama' untuk mufradnya. Jadi nggak boleh matan mar'at, nggak boleh ya. Karena dia tidak punya jama'. Wa innama tujma' ala nisa'in wa niswatin. Mar'ah ini bentuk jamannya adalah nisa atau niswah. Wa hiya dzalikal makhluq alladhi awjadahu Allah azza wa jalla liyakuna syarikan lirrajuli fi hayatihi. Dia adalah makhluk Allah yang Allah adakan untuk menjadi sekutu laki-laki dalam kehidupannya, menjadi pendamping laki-laki dalam kehidupannya. Waqad khuliqat fil asli minar rajuli nafsihi, dan diciptakan pada asalnya dari laki-laki itu sendiri. Liyakuna dzalika maqafit tajalusi wa awthaqa fi silat at-taqarubi. Itu agar supaya lebih dalam ya, at-tajanus ya, artinya lebih dalam hubungannya lebih kuat, hubungan dan taqarrub dekatnya. Artinya lebih dalam kesamaan jenisnya, sama-sama dari laki-laki. Litatahaqqaqa bainahuma al-mawaddatu war-rahmatu fi abha hullatin wa ajmali suratin. Untuk mewujudkan antara keduanya cinta dan kasih sayang dalam abha hullatin, perhiasan yang indah dan bentuk yang bagus. Artinya beliau menyampaikan kita bagaimana makhluk ini, kaum wanita ini ya, itu diciptakan sebagai pendamping laki-laki. Namanya pendamping artinya mengiringi sang suami, bukan suami mengiringi istri. Namanya syarik, pendamping itu membantu, bekerja sama dengan laki-laki dalam kehidupannya. Sampai-sampai Allah ciptakan ia pun dari laki-laki. Artinya Adam ya, Hawa kan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Maksudnya bahwa ada kesamaan jenis, sehingga tajanusnya itu betul-betul ya, sesuai banget. Dan agar ada hubungan kedekatan yang lebih kuat karena satu asalnya.
Apa tujuannya? Untuk mewujudkan mawaddah warahmah dalam bentuk yang paling hebat, paling indah, paling bagus. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan wahai kaum mukminin, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihi salam. Awal cuma satu, kemudian wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan dari jiwa itu zaujaha, istrinya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan Allah kembangkan dari dua orang ini, Adam dan Hawa ini, sejumlah laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian akan tasaul, ya, memohon dengannya dan dengan apa? Arham tersebut. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian untuk kalian dari diri kalian. Artinya bahwasanya perempuan itu asalnya laki-laki, dari jenis yang sama, anak turunan Adam alaihi salam. Azwaj dan pasangan, litaskunu ilaiha, untuk kalian tenang, tentrem, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada zina taif, ya. Ternyata Allah ketika menyampaikan tentang sakinah itu menunjuk kita, litaskunu ilaiha. Padahal sakinah itu sangat ngasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata hasil kita, semuanya Pak, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk litaskunu ilaiha, Allah jadikan litaskunu kepada kalian, kepada kita semua. Seakan-akan ada peran dari kita sebagai manusia untuk membuat sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sedangkan untuk cinta dan kasih sayang, dia adalah hasil Allah tidak menyerahkan kepada kita, dan Allah yang menjadikan antara kalian kecintaan dan rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jika Allah berfirman, "Allahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min thayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Dan Allah jadikan kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Subhanallah, min anfusikum lagi. Ya. Min anfusikum lagi. Azwajan, pasangan-pasangan, wa ja'alakum min azwajikum, dan Allah jadikan dari para istri kalian banin, anak-anak laki-laki, wa hafadatan, dan cucu-cucu, dan Allah berikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Apakah yang batil kamu beriman dan dengan nikmat Allah mereka kufur? Wa qad dallat al-ayatu ala anna Hawa zawja Adam alaihi salam qad khuliqat minhu
Ayat ini menunjukkan bahwa Hawa istrinya Adam itu diciptakan dari Adam. Thumma batha, kemudian Allah kembangkan subhanahu minhuma, dari keduanya, rijalan katsira wa nisaa. Wa dzalika an tariqit tazawuj, dan itu dari jalan pernikahan. Alladzi yakunu bihi al-hamlu wal injab, yang menjadi sebab adanya kehamilan dan melahirkan. Wa ja'ala fi ar-rajuli muqawwimatihi wa khasa'isahu, dan Allah menjadikan laki-laki itu muqawwimat wa khasa'isahu, pilar-pilar dan karakter-karakternya. Wa ja'ala fil mar'ati muqawwimatiha wa khasa'isaha, sama. Wa khuruju kulli minhuma an muqawwimatihi wa khasa'isihi yu'addu mailan 'anil fitrah wa inhirafan 'anis sabil. Dan keluar dari kedua ini, dan keluar setiap dari laki-laki dan wanita ini dari pilar-pilarnya, dari karakter-karakternya, dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah dan menyimpang dari jalan yang benar. Wa thabata fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ata khuliqat min dil' wa inna a'waja shay'in fi dil' a'laha wa in dhahabta tuqimuhu wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in istamta'ta biha wa fiha aujun. Perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok, dan yang paling bengkok adalah yang paling ujung. Dan jika kamu ingin meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu menikmatinya, maka kamu bisa menikmatinya, dan ada di sana aujun, ada di sana bengkok. Ibnu Nawawi menyampaikan tentang makna ini. Kata beliau, fihi dalilun lima yaquluhu al-fuqaha wa ba'duhum anna Hawa khuliqat min dil'i Adam. Ada dalil untuk pendapatnya para fuqaha atau sebagian fuqaha bahwa Adam diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Qala Allah Ta'ala khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wa hadha yufidu anna al-mar'ata fi asasi bunyatiha wa asli khilqatiha qad mujizat bi ba'd al-khasa'is wal muqawimat allati taj'alu laha wad'an khasan wa usluban muayyanan fil hayati. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu pada asal bentuk tubuhnya dan asal penciptaannya telah diberikan keistimewaan dengan beberapa karakter dan juga pilar-pilar yang menjadikannya memiliki keadaan khusus dan uslub yang tertentu dalam kehidupannya, yang taliqu min unuthatiha, bergerak dari kewanitaannya, umumatiha, keibuannya, wariqatiha, dan kelembutannya, wa dha'fiha, dan kelemahannya, wa kasrati taqallubi ahwaliha, dan mudahnya bolak-balik keadaan mereka. Fahiyat tahid, dia itu akan haid, wa tahmil, dia akan hamil, wa tatawahham, ya, wa talid, melahirkan, wa tarda', menyusui, ya, wa tubashiru hadanatan,
dan melakukan pengasuhan anak. Ila ghairi dzalika mimma hiya mukhtassatun bihi, dan yang lainnya yang termasuk daripada kekhususannya, kama anna rajul lahu khasaisuhu wa muqawimatuhu. Mereka juga laki-laki memiliki kekhususan dan juga pilar-pilar sendiri. Jadi sini menunjukkan akhad fillah bahwasanya ketika wanita diciptakan dari tulang yang bengkok, itu adalah keistimewaan wanita. Ya. Bukan dia itu kelemahan wanita, tapi itulah keistimewaannya. Allah ciptakan ia dari tulang yang bengkok, tulang rusuknya Adam alaihi salam, sehingga wanita itu punya kelebihan, yaitu bengkok terus. Maksudnya bahwasanya akalnya tidak bisa sempurna, agamanya tidak bisa sempurna. Walaupun banyak perempuan lebih pintar dari laki-laki, banyak perempuan lebih berakal dari laki-laki, tapi itu adalah individunya. Tapi secara umum jenis wanita itu tidak bisa sempurna akalnya. Naqisul aqli waddin, itu kelebihan wanita, bukan kelemahan. Kenapa demikian? Karena kalau perempuan akalnya sempurna, maka ketemu laki-laki yang sempurna akalnya, jadi apa? Demikian juga laki-laki, Allah kasih akal yang sempurna, karena keistimewaannya. Kalau semuanya pakai perasaan, hancur dunia. Jadi memang itu sebuah keadaan aja, karena Allah berikan itu yang terbaik. Perempuan tidak sempurna agamanya karena ada haid di sana, tidak puasa, tidak salat, itu kelebihannya. Sebab kalau tidak haid tidak bisa hamil. Nah, kalau tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Maka haidnya wanita adalah kesempurnaan bagi sang perempuan, sehingga dia akan tahmil, dia akan hamil. Watawaham juga sama tatawaham itu hamil juga, ya, hamil besar. Tatawaham hamil besar, dan juga talidu melahirkan, ya, dia menyusui, ya, dia juga yang langsung memelihara, mengasuh bayinya dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita melihat pada ini semuanya, kata beliau, walaysa li ahadit tarafaini ayatatalla ila khasa'is tarafil akhar, dan tidaklah satu pihak boleh untuk yatatalla mengetahui atau mencari-cari keistimewaan pihak yang lainnya. Maka Allah katakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan sampai ada perempuan pengen punya karakter laki-laki. Jangan pula ada perempuan laki-laki pengen punya karakter perempuan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah mengharap semua yang Allah utamakan
sebagian kalian dan sebagian lainnya lirijal nasibum mimma iktasabu, laki-laki yang memperoleh bagian dari usahanya, walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, perempuan pun memperoleh bagian dari yang dia usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in alima, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Allah berfirman juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi perempuan dengan semua yang Allah berikan, ya, Allah lebihkan sebagian mereka atau sebagiannya, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Wa qawmatul rijal rajul 'ala al-mar'ati wa mimma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din. Kepemimpinan laki-laki itu adalah anugerah Allah, melebihkan sebagian mereka sebagian yang lainnya. Artinya Allah berikan kelebihan pada laki-laki adalah dia qawamah. Allah berikan pada laki-laki qawamah, kepemimpinan. Dan memimpin butuh apa? Kesempurnaan akal, fleksibilitas, butuh juga apa? Ketahanan dan lain sebagainya. Allah berikan apa yang berikan kelebihan laki atas perempuan. Wa min dzalika ma khassa bihi rajul, di antaranya yang sudah menjadi kelebihan laki-laki min kamalil akal. Pertama, kesempurnaan akal. Laki-laki lebih sempurna akalnya. Warazana, lebih fleksibel, lebih bijak, ya, fleksibel, tidak apa, tidak kaku. Makanya kalau ada laki-laki kaku dia berarti kayak perempuan. Misalnya minta buku warnanya merah, dikasih biru bukunya nggak mau terima. Siapa itu? Perempuannya nggak mau, pada sama bukunya, sama fungsinya, beda nggak mau. Ada kesabaran wasabr, lebih sabar laki-laki ya, kaum wanita. Wal jalat, punya ketahanan. Wat tahammul, punya sabar. Tahammul itu sabar menanggung sesuatu. Wal quwwah, punya kekuatan. Mimma laysa lil mar'ati misluhu, yang tidak ada pada perempuan seperti itu. Ini pada asalnya, walaupun karena lemahnya laki-laki, akhirnya apa? Perempuan lebih kuat. Karena lemahnya laki-laki, maka perempuan lebih sabar. Karena kelemahan laki-laki, perempuan lebih ulet, lebih tahan daripada laki-laki, dan seterusnya. Itu menyimpang dari fitrah, ya, dan jalan yang benar. Walihada ja'ala al-rajuli 'ala al-mar'ati huquqan tatanasabu ma'a qudratiha wa asas takwiniha. Oleh karena Allah menjadikan sang laki-laki itu hak-hak atas wanita sesuai dengan kemampuan wanita dan asas pembentukannya. Wa ja'ala lil mar'ati 'ala rajul huquqan, jadikan untuk wanita atas laki-laki hak-hak tatanasabu ma'a qudratihi wa asas takwini, ya, sesuai dengan apa? Kemampuan laki-laki dan asas pembentukan
laki-laki tersebut. Beliau sampaikan pada kita tentang hakikat wanita. Semuanya punya kelebihan sesuai dengan bentuk tubuhnya, juga asal penciptaannya. Perempuan itu kalau ia kemudian pengen kayak laki-laki tubuhnya kekar, ya, kayak penyeraga, otot semuanya, maka ia telah menyimpang dari fitrah. Dan sekarang ini demikian, banyak yang sudah lewat dari itu semuanya. Perempuan banyak yang ikut fitness sampai badannya berakar ya, bukannya ada akarnya di tubuhnya, dan bangga itu semuanya, sehingga jadi petinju misalnya, ya. Bahkan jadi pemain sepak bola, berlari kencang, ya. Sebaliknya laki-laki itu sama juga sekarang ini, banyak yang laki-laki yang feminim, rambutnya pengen yang panjang, dipelihara, sisiran, diikat, dikelabang, subhanallah, sehingga banyak berhias daripada bekerja. Dan terjadi ternyata bahwasanya laki-laki malas kerja, perempuan semangat kerja. Perempuan itu subhanallah dari mulai pagi keluar ke pabrik, pulang malam, ada jam 12 malam pulangnya, ada 10 malam, ya, hanya nyari uang, suaminya di rumah. Maka tentunya perubahan ini mempengaruhi kehidupan manusia. Jangan remeh ya, ini penting. Kenapa? Karena ketika perempuan sudah melanggar seperti ini, laki-laki juga melanggar, maka akan muncul perubahan dalam peradaban manusia. Banyak pelanggaran syariat, banyak juga fitrah yang menyimpang. Akhirnya muncullah banyak penyakit yang sekarang ini tidak jelas dari mana asalnya, nah, karena menyimpang dari fitrah manusia. Kalau manusia kemudian melihatnya kepada itu semuanya, ya, maka didapatkan bahwa iblis itu berusaha menyimpangkan manusia dari fitrahnya. Tidak ingin awalnya dia menyembah berhala, tidak, tapi menyimpangkan fitrahnya dulu. Yang tadinya fitrahnya adalah pakai baju, dibuatnya pakai baju telanjang. Zaman purba nggak pakai baju ya. Kemudian kena lagi dipakai baju, ya, pakai baju, nanti pakai cadaran semua, nanti ada lagi pengaruh sampai apa? Jadi membuka auratnya kembali. Jadi ada antara iman dengan iblis nih saling bertempur, ya. Ketika agama ini besar, orang jadi baik lagi fitrahnya, iblis menghancurkannya lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika jelas saja kita dimana kita semangat untuk beragama dengan baik, maka iblis pun merusak anak-anak kita. Bagaimana mereka itu menghilang dari fitrah sesungguhnya, ya. Kejadian yang kita dapatkan. Maka hati-hati dalam hal ini, kita menjaga fitrah kita, ya, agar supaya tidak berambisi, ya, dengan ambisi akhirnya mengalahkan iman yang kita miliki. Jadi semuanya dibagi masing-masing. Yang dari nafkah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki bentuknya itu untuk bekerja di luar. Ada kekuatan tenaga,
kekuatan tubuhnya, lebih sabar, lebih kuat. Perempuan di rumah, ya, sehingga seimbang. Makanya zaman dulu orang tua kita itu imbang, bapaknya bekerja di luar, ibu di rumah. Anaknya jadi hormat sama bapak dan ibunya. Ketika bapak ibunya itu sudah melanggar fitrah yang ada, maka anaknya tidak menghormati kedua orang tuanya tersebut. Ini hal-hal yang kayaknya perlu kita cerna kembali untuk kita perbaiki ke depannya. Anak-anak kita ajarkan bahwa mereka punya fitrah yang harus dijaga agar nantinya bisa tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Berarti Islam itu memuliakan wanita sesuai dengan bentuk tubuhnya dan juga asal penciptaannya. Artinya orang yang bengkok tidak dikasih hak untuk bercerai. Ya. Orang yang lemah tidak wajib memberi nafkah. Ya. Dan seterusnya. Ini semua sudah adalah bentuk pemulihan Islam kepada kaum wanita, menempatkannya sesuai dengan fitrah dan juga dengan uslub yang dimilikinya. Maknanya ketika wanita itu akalnya tidak sempurna, naqisul akal, maka tidak memimpin, tapi dipimpin. Ya, berarti pemimpin itu harus akalnya sempurna. Kemudian juga yang agamanya lebih baik, lebih sempurna, mimpin yang belum sempurna. Kalau dibalik, akhirnya perempuan jadi pemimpin, berarti apa? Ada kekeliruan di sana. Dan terus demikian. Atau mereka yang laki-laki tapi perempuan sifat-sifatnya. Misalnya lebih banyak gaya ketimbang kerja. Itu sifat siapa? Laki-laki ya? Banyak gaya ketimbang kerja. Perempuan seperti itu aslinya. Walaupun di alam nyatanya perempuan lebih banyak yang bekerja, banyak ketimbang bergaya, tapi tetap ya, kita lihat akhirnya macam masalah. Islam sudah memberikan kepada kita sebuah konsep yang cukup indah pada hak dan kewajiban masing-masing, yaitu adalah bentuk kemuliaan Islam kepada kaum wanita dan kaum laki-laki. Baik. Kemudian bicara tentang bagaimana memuliakan wanita. Ma haqiqatu takrimil insan. Apa hakikat memuliakan manusia itu? Penting ini untuk kita miliki agar kita memahami bahwa kita sedang dalam kondisi apa? Dimuliakan atau belum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yata'ammal fi dalalatin nususi wal hidayah wa hidayatil adillati yajidu anna takrim Allah jalla wa ala lil insani ala naw'ain. Yang tadabbur pada petunjuk nas-nas Quran dan Sunnah dan mengambil petunjuk dalil tersebut, mendapatkan bahwa Allah memuliakan manusia dalam dua jenis. Yang pertama takrimun am, pemuliaan yang umum. Wa huwa ma bayyanahu ta'ala bi qawlihi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
ada pemuliaan secara umum sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami bawa mereka di darat dan lautan. Artinya Allah mudahkan motor, mobil, kapal laut, pesawat terbang, ya, untuk membawa manusia di darat dan lautan. Ini bentuk pemuliaan kepada manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang thayyibat, yang bagus-bagus. Subhanallah, ya, kita ini Allah muliakan, ya, air dulu dari sungai, dari sumur diminum setelah dimasak. Sekarang nggak butuh sumur, ya. Tinggal apa? Tinggal buka keran, ya, diisi ulang, langsung bisa diminum. Ini bentuk daripada rezeki Allah dari yang thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah muliakan manusia itu, Allah lebihkan, muliakan atas kebanyakan dari makhluk yang Allah ciptakan. Al-Qurtubi menjelaskan tentang mana ayat ini. Kata beliau, hadhil karamah yadkhulu fiha khalquhum ala hadhil hayat fi imtida'il qamah wa husnis surah. Karamah ini, pemuliaan ini masuk padanya penciptaan manusia dalam bentuk yang seperti ini. Tangannya dua, kakinya dua, punya kuping dua, matanya dua, ada mulutnya, ada hidungnya. Biasanya kalau rambutnya keriting, hidungnya besar ya, besar, ya, mancung atau besar. Ya. Contohnya orang Afrika, itu orangnya apa? Keriting-keriting, ya, nggak ada yang lurus, ya. Banyak ada apa? Keriting mereka. Dan Allah berikan apa? Hidungnya besar, ada yang besar kayak jambu, air, ada yang apa? Lancip. Kemudian juga subhanallah, ya, husnul surah, bentuk yang bagus. Perempuan gak sama-sama laki-laki, sehingga bisa apa? Bisa menjadi kemuliaan sendiri. Yang kedua, hamluhum fil bari wal bahri mimma la yasihu li hayawanin siwa bani Adam, membawa mereka di darat dan lautan dari yang tidak benar, tidak dapat, tidak bisa bagi hewan lain, ya, melakukannya. Ya. Kalau terbayangkan kalau gajah naik mobil, apa jadinya? Mereka mau nyebrang lautan harus berenang sendiri kalau gajah itu. Manusia bisa pakai speedboat, pakai perahu, pakai pacu lajur, ya, pakai apa saja bisa nyebrang semua. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatahammal bi iradatihi wa qasdihi wa tadbirihi. Dan tahammal, dia sabar, tahan. Lakin Allah, tujuan Allah juga tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia lebih tahan untuk mengikuti kehendak Allah, sakit, kemudian sembuh, sengsara, bahagia, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhsisuhum bima khassahum bihi minal mata'imi wal masyaribi wal malabis. Ini yang ketiga. Allah khususkan manusia itu dengan hal-hal yang memang khusus pada manusia.
makan makanannya khusus. Antum makan ikan tidak dengan durinya, nggak sama tulangnya. Kalau jin dikasih apa? Tulangnya. Kucing sama tulangnya. Manusia masya Allah cukup makan tanpa tulang dan durinya. Masyarib minuman, hewan lain minum ala kadarnya, ketemu apa diminum, kita enggak, kita harus makanya apa? Airku, makanya apa? Airku ya, atau airmu. Juga menepis pakaian pun demikian juga. Manusia masya Allah pakaian macam-macam ya, ada kayak payung ya. Ada yang sempit, ada yang melebar, ya, ada kayak kelawar, ya. Itu manusia. Kalau lihat baju perempuan itu, masya Allah, ya, bentuknya nggak keruan. Ada kayak kalong bajunya, ya. Ada yang kerudungnya itu dibelah sama sampingnya, sehingga panjang sampai ke bawah, tapi bahunya kelihatan. Banyak sekali model yang ada di sana. Tapi kalau kita bawa ke warung itu, ke toko pakaian perempuan, ya, beragam ya. 1001 gaya ada di sana. Itu merupakan kelebihan yang ada pada manusia yang tidak ada pada selainnya. Monyet nggak butuh baju, ayam nggak butuh baju, ya, hewan nggak butuh baju. Wa hadza la yattasi'u fi hayawan kattisa'i fi bani Adam. Ini tidak mudah pada hewan-hewan sebagai kemudahan pada bani Adam. Di annahum yaksibuna al-mal khassatan dunal hayawan. Karena manusia itu punya usaha harta yang khusus. Lain sama hewan. Hewan enggak. Hewan kalau mau nyari harta lah, hanya dimakan dan diminum saja, tidak punya kepemilikan. Manusia punya harta. Wa yalbasuna thiyaba, memakai baju, wa ya'kuluna murakkabat latimah, dan makan dari makanan yang majmu'. Ya. Makan apa? Majmu' contohnya misalnya kacang itu sekarang campur ya, sebungkus ada kacang tanah, kacang polong, kacang apa, campur dengan mukassirat namanya, dimakan terus. Makan tuh nasi, sayur, lauknya daging, ya, tambah perkedel, tambah ini, saya kira makan bisa 5-6 dish makanan sekali makan. Bahkan singkong sama keju berkumpul. Singkong nabati, keju hewani, gabung di singkong keju. Wa ghayatu kulli hayawanin ya'kul lahman nai'an aw ta'aman ghair muqarrabin. Puncak-puncaknya ataupun pol-polnya semua hewan itu hanya makan daging yang fresh. Daging apa? Yang fresh artinya daging yang masih baru, atau makanan yang tidak tersusun dari berbagai macam kita ya, minum es krim aja toppingnya macam-macam. Roti ya, itu toppingnya ada kejunya, ada coklatnya, campur semua. Itu hanya pada manusia. Kata beliau di sini ada apa? Tiga apa? Khususan manusia yang tidak diberikan kepada selain mereka. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Ibnu Katsir alaihi rahmatullah
mengatakan yukhbiru ta'ala ala tasrifihi li bani Adam wa takrimihi iyahum fi khalqihi lahum ala ahsanil hayat wa akmaliha. Allah memberitahu kepada kita semua tentang penghormatan dan pemuliaan Bani Adam dalam penciptaan Allah. Manusia itu dalam bentuk yang paling bagus dan paling sempurna. Bayangkan manusia itu kalau tangannya lebih panjang dari kakinya, apa namanya? Simpanse. Kan lucu kan? Atau kakinya lebih panjang daripada tangannya, kayak kanguru. Atau lehernya panjang seperti kayak jerapah, atau hidungnya yang panjang kayak gajah. Gajah indah, manusia indah sekali. Menyesuaikan dengan bentuk wajahnya. Kadang-kadang wajahnya itu mantul apa? Matanya, hidungnya, dan lain sebagainya. Kaqauli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ai kata beliau yamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi. Berdiri dengan apa? Dengan menapak kedua kakinya. Wa ya'kulu biyadaihi, makan dengan kedua tangannya. Wa ghairuhu minal hayawanat yamshi ala arba'ah wa ya'kul bi fammihi. Sedangkan selain manusia dari hewan-hewan yang ada itu berjalan dengan kaki 4, makan dengan apa? Mulutnya. Gajah dengan apa? Belalainya. Baru ke mulutnya. Kalau kucing langsung mulutnya apa? Makan. Waj'alahu sam'an wa fuadan, dan Allah jadikan untuk manusia pendengaran, penglihatan, dan hati yang bisa mengambil pelajaran. Yafqahu bidzalika kullahu wa yantafi bihi, memahami dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, dan mengambil manfaat darinya. Wa yufariqu baina asya, bisa bedakan ini dengan yang itu. Wa ya'rif manafi'aha, mengerti manfaatnya. Wa khawassaha, dan kekhususannya. Wa madarraha, yang merusaknya. Fil umuri dunia wa dunyawiyah. Ini kehebatan apa? Manusia secara umum. Manusia tahu cahaya itu manfaatnya apa. Kapan berbahaya? Jahe itu berbahaya kalau untuk apa? Tetes mata. Diminum jadi berfaedah, dan seterusnya. Yang kedua, takrimul khas, pemuliaan yang khusus. Wa dzalika bil hidayati li hadaddin, dan itu dengan hidayah kepada agama ini. Wa taufiqi li ta'ati rabbil alamin, dan taufik untuk taat kepada Rabbul alamin. Wa hadhihi al-karamatul haqiqiyah, inilah pemuliaan yang sebenarnya, pemuliaan yang sejati. Wal izzul kamil, dan rasa mulia yang sempurna. Was-sa'adatul abadiyatu fid dunya wal akhirah, kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Innal islama huwa dinullahi azza wa jalla, karena Islam itu adalah agama Allah azza wa jalla. Dinul izzah, agama yang mulia. Wal karamah, dan karamah.
warifah yang tinggi, wal istiqamah falillahil izzatu wal rasulihi wal mu'minin. Yaqulullahu ta'ala mubayyinan anna al-karamata innama takunu bil idhani li 'azamatihi. Allah berfirman menjelaskan bahwa kemuliaan itu hanyalah ada dengan ketundukan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla, wal khudu' li kibriyaihi, tunduk kepada kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal imtithali bi awamiri, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ingin dapatkan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya, maka harus tunduk, patuh, dan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah melihat bahwa Allah itu disujudi oleh semua yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan-hewan, dan banyak dari manusia. Yang lainnya apa? Semuanya manusia apa? Wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia, enggak semuanya. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan banyak dari manusia yang berhak dapatkan azab. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang hinakan maka tidak memiliki orang yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sungguhnya Allah itu berbuat yang Ia kehendaki. Faman lam yuwaffiqil iman wa lam yaltazim bi ta'atir rahman fahuwa muhanun ghairu mukram. Siapa yang tidak Allah berikan taufik untuk beriman dan tidak komitmen untuk taat kepada Rahman, kepada Allah, maka ia itu terhinakan, tidak dimuliakan. Wa hadul insani minal karamati was salamati minal ihanati bihasabi hadhihi minal iman qawlan wa i'tiqadan wa amalan. Bagian manusia dari kemuliaan, keselamatan dari penghinaan sesuai dengan bagian dia dari iman, baik perkataan, keyakinan maupun amalan. Faman talaba al-izzata bighairi dhalla, siapa yang mencari kemuliaan tidak melalui agama maka dhalla, terhina. Wa man ramal karamata bighairi islami uhina, siapa yang mencari kemuliaan tanpa Islam, tidak dengan Islam, maka uhina akan terhinakan. Yang jelas bahwasanya kemuliaan yang kita miliki itu adalah bergantung kepada berapa persen iman kita, berapa persen taat kita, keistiqomahan kita, konsisten kita dalam taat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yanbaghi an ya'lam huna anna at-takrima fi an-naw' al-awwal huwa at-takrimul 'am yastalzimu min al-insani al-qiyamah bi asbabi nail at-takrim ats-tsani wa huwa at-takrimul khas. Jangan diketahui di sini bahwa kemuliaan yang ada pada jenis pertama, yaitu pemuliaan yang umum, mengharuskan manusia untuk mengerjakan sebab-sebab meraih kemuliaan yang kedua, yaitu kemuliaan yang khusus. Bimana anna man akramahu Allah bil mal, siapa yang Allah muliakan dengan harta,
wasihata dan kesehatan, wal afiyata dan juga afiat, terjaga tubuhnya. Ila ghairi dzalika yalzamu ay yubdila wus'ahu fi ta'atihi, mengharuskan dia untuk mengerahkan kemampuannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yuqaddimu juhdahu fi sabil mardati, dan menyerahkan daya upayanya di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, fa inna Allah azza wa jalla sayas'aluhu yaumal qiyamati an dzalikal ikram. Allah akan meminta pertanggungjawaban padanya dari kiamat dari kemuliaan tersebut. Artinya kalau kita kasih harta banyak, kayak sekarang ya, kita dikasih apa? Harta banyak. Kenapa sahabat Nabi dulu ada yang cuma 1 setel bajunya, sahabat ada yang 2 setel bajunya ya. Dan kita Masya Allah ya, bajunya banyak sekali ya. Tiap tahun beli ya. Atau tiap tahun kasih hadiah, Lebaran baju koko, banyak sekali. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan itu untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi memberatkan kita semua. Maka saya kadang-kadang berpikir sederhana ya, saya ngumpulkan uang banyak-banyak atau sedekah banyak-banyak, pilih mana? Ada kepikiran ya, saya akan tabung uang saya banyak-banyak atau saya pakai untuk taat sama Allah, pilih mana? Hah? Taat yang benar. Salah kayaknya ya. Kita bisa lebih baik mengumpulkan tabungan kita biar banyak dan gak mikir yang kedua. Ini masalah yang kita hadapi. Kenapa demikian? Karena iman kita terlalu tipis. Nah, kita menganggap kalau sekarang saya sedekah, besok uang saya habis. Kan gitu ya. Kayak minum air nih, kita minum separohnya, tinggal separuh. Itu iman kita. Padahal bisa jadi kita tuangkan separuh ini untuk fakir miskin, besoknya dapat botol besar. Mungkin ya? Mungkin ya? Mungkin kan? Enggak yakin kita kalau mana kasal malu min sadaqah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Gak yakin. Apa yakinnya berkurang uang saya tadi 1 juta pakai sedekah tinggal 200.000. Padahal harta kita yang kita tabung itu yang akan jadi harta kita di akhirat nanti. Yang tabung di dunia ini itu bukan harta kita, harta orang lain. Baik. Rawah Muslimun fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamati qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabah qala fa hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri laysa fi sahabah qala fa wallahi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Qala fayalqal abdu fayaqulu ay fal alam akramna alam ukrimka wa sawitka wa zawidka wa sakhir laka al khair wal ibida wa adrika
wa adraka tarasu wa tarba fayaqul bala qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqiyya fayaqul la fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Hadis yang panjang. Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami melihat Rabb kami di hari kiamat nanti? Beliau menjawab, apakah kamu berebutan dalam melihat matahari di siang terik, tidak ada awan di sana? Qalu la. Apakah kamu itu susah payah melihat bulan purnama di tanggal 15 yang tidak ada padanya awan? Jawabnya apa? Tidak. Qala, dia mengatakan lagi, fa wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku di tangannya, tidaklah kalian susah payah dalam melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak susah payah dalam melihat bulan atau bintang tersebut atau matahari tersebut. Qala, dia berfirman, bersabda, fayalqal abdu, maka Allah itu menemui hambanya. Fayalqa al-abda, Allah menemui hambanya dan mengatakan, ai fulan, fal sebenarnya fulan itu kata fal, ai fal, ya fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu, telah membuat kamu menjadi pemimpin, telah menikahkan kamu, telah menunjukkan untuk kamu kuda dan onta, dan membiarkan kamu memimpin dan berkembang. Fayaqul bala, ya. Maka kata Allah, afadhananta annaka mulaqiyya, apa kamu yakin kamu itu akan jumpa denganku? Maka ia katakan tidak, la tidak. Fayaqul, maka Allah berfirman, fa inni ansaka kama nasitani, sekarang saya tinggalkan kamu, saya lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan aku sebelumnya. Ini pertama. Kemudian Allah menemui yang kedua, mengatakan, aifal Allah mukrihka usawidka wa musawidka wa sakhir laka al-khayr wal-ibila wa adarka tar'asu wa tarbah, sama kayak bala ay rabbi. Fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, apa kamu yakin kamu bertemu denganku? Fayaqul, mengatakan la, tidak. Maka kata apa? Fa inni ansaka kama nasitani. Sama dua itu, sama-sama gak yakin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumpa dengan yang ketiga, fayaqul, mengatakan millahu mithla dzalika, seperti itu. Fayaqul, yang menjawab, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulika wa shallaitu wa sumtu wa yuthni bi khairi mastata. Fayaqul ha huna idzan, hamba itu mengatakan, ya Rabbi, saya beriman kepada Engkau, dengan kitab suci Engkau, Rasul Engkau, aku salat, aku puasa, aku sedekah, dan aku memuji kebaikan yang aku mampu. Maka ia mengatakan, ha huna idzan, inilah. Sebagai qallahu al-an nab'atsu syahidan 'alaika, kami utus satu orang saksi atas kamu. Fa yatafakkar fi nafsihi man alladhi yashhadu 'alayya, maka hamba ini berpikir di dirinya, siapa yang jadi saksi memberatkan dia. Fayakhtamu ala fi, maka mulutnya disumpel, ditutup, dikunci mulutnya. Fayuqal li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi in antiqi, maka sampai pada pahanya
dagingnya, tulangnya, antiqi, bicaralah kamu. Fatantiqu fakhadhuhu wa lahmu wa idhamu bi'amali. Maka pahanya, dagingnya, tulangnya berbicara tentang amalannya. Wa dzalika liyuhdhar min nafsihi wa dzalika al-munafiqu wa dzalika alladhi yaskhatu Allah alaihi. Itu semua untuk mengambil uzur atas dirinya, dan itu adalah munafik, dan itulah yang membuat Allah murka atasnya. Artinya dia munafik, nggak benar dengan ucapan yang dia berikan. Wal hadits wadihud dalalah fi anna al-insana yus'al yawm al-qiyamati an ikramillahi lahu bil afiyati was sihah wal mali wal maskani wat ta'am was syarabi ila ghairi dhalika id innahu subhanahu akramahu bidzalika liyaquma bi ta'atillah wa liya'mala fi mardatihi subhanahu fa idza surifat ni'mah fi ghairi haqqiha wasta'malaha fa idza sarafa ni'mata fi ghairi haqqiha wasta'malaha fi ghairi wajhiha husiba ala dzalika yaumil qiyamah. Hadis ini jelas petunjuknya bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari kiamat nanti tentang pemuliaan Allah baginya. Allah berikan pada dia afiat, kesehatan, harta, tempat tinggal, makan, minum, dan yang lain-lain. Karena apa? Karena Allah muliakan kita dengan itu agar mentaati Allah, agar menggunakannya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang menghabiskan nikmatnya pada yang bukan haknya dan menggunakannya bukan pada jalannya, maka akan dihisab itu di hari kiamat nanti. Jadi manusia itu diberikan Allah kemuliaan, penciptaannya, makanannya, hidupnya itu lebih mudah ketimbang makhluk lainnya, lebih mulia ketimbang makhluk lainnya. Tapi ini semua mengharuskan ia untuk taat kepada Allah dan menggunakan semua itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa berhasil bila punya iman yang sempurna, iman yang kuat, yang akan menggerakkan kita untuk beramal soleh. Dan itu diawali dengan ilmu, yang dalam ilmu dan rezeki yang thayyib. Oleh karena itu, yang mampu menggunakan semua rezekinya Allah tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sukses. Yang tidak akan dihisab semuanya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin banyak hisabnya. Oleh karena itu, kita yang diberi kemudahan oleh rezeki, hati-hati. Jangan sampai menggunakannya bukan pada tempatnya, bukan pada jalan yang benar, karena hisabnya akan panjang dengan itu semuanya. Demikian pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Intinya bahwasanya manusia itu Allah muliakan secara umum, tetapi akan lebih hebat lagi kalau bisa mendapatkan kemuliaan yang khusus tadi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bila nggak ada, kita cukup di sini. Ada kesimpulan yang kita harapkan bisa dipahami. Yang pertama, bahwa wanita itu sama kayak laki-laki, sama-sama dimuliakan,
sesuai dengan bentuk anggota tubuhnya dan sesuai dengan asal penciptaannya. Laki-laki diciptakan dari tanah, perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Allah berikan hak dan kewajiban sesuai dengan asal penciptaan tersebut. Sehingga jangan sampai perempuan iri dengan laki-laki. Enak ya, Pak Bapak uangnya banyak, saya di rumah nggak punya uang, nggak boleh. Harusnya apa? Harusnya yang di rumah berusaha bagaimana bisa membuat pindah uangnya di bapak ke ibu dengan segala cara. Misalnya diingatkan dengan ancaman, dengan layanan, dengan segala cara agar berpindah uangnya ke dompetnya sang istri. Karena orang yang beriman akan menafkahkan hartanya kepada istrinya. Maka sesuai dengan makanya kelemahan, gak ada yang lemah. Mau dikatakan bengkok tulangnya, akalnya kurang, itu semua kelebihan bagi pihak wanita. Kemudian kata beliau bahwa manusia itu diberikan dua nikmat agung. Yang pertama, nikmat dimuliakan secara umum, dikasih rezeki yang tidak sama dengan yang lainnya, dikasih bentuk yang tidak sama dengan lainnya, dan juga diberikan makan minum rezeki yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Diistimewakan. Namun ini semua menuntut kita untuk meraih keistimewaan yang kedua, yaitu taufik Allah untuk iman dan amal soleh. Bila kita dapat dua-duanya, kita bahagia. Dan bila tidak dapat dua-duanya, sengsara, atau hanya salah satunya, cukup susah. Kalau kita dapatkan harta tanpa iman, celaka. Kalau kita kasih iman tanpa harta, masih bahagia. Walaupun tidak sempurna yang dapatkan harta dan iman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki kedua-duanya. Takrimu al-awwal wa takrimu tsani, al-am wal khas. Agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.